topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Al Furqan TV, podcast syar'i Al Furqan TV, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami Pasti Podcast Syar'i Al Furqan TV. Kali ini luar biasa sekali ya, Masya Allah kita kedatangan tamu yang luar biasa dan spesial sekali. Beliau merupakan seorang praktisi ya, dan juga saat ini lebih banyak cenderung turun ke konsultan bisnis. Namun Masya Allah, kiprah beliau ini ternyata lebih luas, mungkin di nasional dan juga mancanegara. Dari situlah beliau saat ini memfokuskan diri untuk banyak membantu para pengusaha dan UMKM ya yang ada di Indonesia, sehingga beliau berharap dengan konsultannya tersebut bisa menggrow dan men-scale up para pebisnis muslim khususnya yang ada di Indonesia. Beliau adalah Bapak Sulistyo Hadi ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar wabarakatuh. Pak Sulis? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya ini luar biasa sekali ya Al Furqan TV bisa menghadiri beliau ya. Beliau merupakan asli Malang ya Pak ya? Asli Malang, betul sekali. Asli Malang. Tadi cerita sedikit, ternyata beliau ini kenapa Anda sebut praktisi, ternyata Masya Allah beliau ini di pekerjaan sebelumnya, sebelum beliau resign itu banyak membantu lebih cenderung ke migas ya Pak ya, manajemen ke migas ya. Nah, sekarang ini beliau fokus ke Ziada Consulting untuk tentunya membantu para pengusaha untuk scale up bisnis. Tapi Pak Sulis, Masya Allah ini suatu kehormatan ya Pak ya, Al Furqan TV bisa menghadiri jenengan di depan Anda nih Pak. Wa'alaikum Pak. Kami yang sebenarnya jasa kelair ya, berangkat jam 5 subuh tadi dari Malang. Dari Malang betul. Nyampe jam sekitar 19 tadi, jam setengah 9 ya Pak ya. Setengah 9, Masya Allah bersama dengan Pak Ido. Tapi Pak Sulis, sebenarnya Anda nih belum familiar dengan Pak Sulis ya. Mungkin Pak Sulis ini lebih banyak di belakang layar mungkin ya, back office banget lah. Tapi tentunya kiprah Pak Sulisnya ternyata luar biasa. Oke, bisa kenalan sedikit Pak. Pak Sulis tadi udah sampaikan asli Malang. Terus sebenarnya Pak Sulis ini tuh backgroundnya apa sih Pak Sulis, sehingga sekarang ini lebih banyak membantu para UMKM tentunya di khusus yang ilmu leadership nih Pak. Saya ceritakan sedikit Pak. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekali lagi nih jazakumullah khairan sudah beri kesempatan ya tadi bersama Pak Ido, Pak Ding dari Malang. Nah, kalau sedikit tentang perjalanan nih, alhamdulillah. Sebelumnya saya sekitar 20 tahun di perusahaan corporate dan sebagian besar adalah di bidang energi, di mining, kemudian di oil and gas ya. Alhamdulillah juga Allah berikan kesempatan untuk bisa selain di Indonesia, terakhir itu ada di Middle East, di Saudi Arabia. Kemudian bergeser ke Afrika Barat, lebih tepatnya di Ghana dan Angola. Nah, kenapa switching ke sini? Misalnya gitu ya, switching beralih kan ke gajinya sini. gede tuh Pak di sana. Gitu ya. Jadi beberapa tahun ke belakang, saya sebelumnya lebih banyak itu di engineering, jadi berkutat dengan mesin. Namun di sekitar 5 atau 7 tahun ke belakang itu juga udah mulai ke mengelola SDM, sumber daya manusia. Nah gitu ya. Nah dari situ saya mulai merasakan ada ketertarikan ini. Ini adalah sesuatu yang buat saya merasakan manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi tim saya mungkin waktu itu ya. Nah dari sana kemudian saya bertemu dengan teman-teman rekan-rekan yang berada dari negara lain, dari benua yang lain. Itu saya semakin banyak terekspos di sana. Dari situ saya merasa ini, Masya Allah nih. Tadi saya sampaikan nih sebelumnya kita di acara ini tentang istilahnya passion mungkin ya. Bahasa yang sering disampaikan tentang passion, mungkin saya menerima itu. Bahwa interaksi dengan orang, dengan people, ini saya merasakan kenyamanan di sana. Saat saya bisa berinteraksi dalam ini bukan interaksi yang kosong gitu ya, tapi dalam rangka memberikan dukungan, memberikan support, itu saya merasakan hal yang berbeda di sana. Nah dari situlah saya mulai merencanakan untuk sesuatu yang saya lakukan sekarang ini. Itu ya. Jadi bagaimana kita bisa hadir di sini untuk memberikan support ke orang lain. Itu ya. Berarti dari seorang engineer
Mengurus manusia sekarang ya. Ngurus mesin, sekarang ngurus manusia. Apa sih yang sebenarnya yang Pak Sulis rasakan setelah banyak berinteraksi dengan manusia tentunya? Ternyata tuh apa yang menurut Pak Sulis ternyata banyak yang harus koreksi mungkin, atau banyak yang harus kita berikan masukan, atau seperti apa sih Pak yang melihat ya kondisi manusia industri lah kalau kita katakan sekarang ini, itu apa yang sedikit yang dulu Pak Sulis sampaikan? Mungkin awal dari ini adalah yang trigger ya, men-trigger adalah dari saya mengenali istilahnya ada kecenderungan. Kecenderungan manusia itu Allah menciptakan manusia itu dengan karakter yang berbeda-beda, ya, dengan kemampuan yang berbeda-beda, termasuk secara pribadi. Bagaimana saya mau berpikir, bagaimana kecenderungan saya melakukan sesuatu, itu ternyata berbeda dan itu tertanam dalam otak manusia. Jadi kita tuh punya karakter secara dari yang bisa dilihat dari otak manusia. Dari situ awalnya saya mulai mengenali diri saya sendiri. Nah, kecenderungan saya adalah tentang people. Tentang orang, bukan mungkin sedikit saya kupas sedikit bahwa kecenderungan manusia itu ada yang tentang people, tentang orang atau tentang rasa, kemudian ada yang tentang ide, gagasan, tentang wawasan atau hal-hal besar, kemudian ada yang tentang hal yang bersifat realistis, ada juga yang bersifat data, detail. Ini adalah kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh manusia. Nah, saya mendapati ternyata energi saya itu lebih besar di people, di interaksi dengan orang. Maka supaya saya merasakan saya enjoy dengan aktivitas saya harus banyak interaksi, memenuhi interaksi dengan manusia itu. Nah, berangkat dari sini berarti kan dari sisi orang lain juga mempunyai kecenderungan yang sama, yang berbeda-beda tadi. Nah, berarti bagaimana itulah dari situlah berarti ada hal yang harus dikuasai oleh terutama pemimpin, ya. Saat kita mendevelop orang lain, mendukung orang lain, setelah mengenali diri sendiri, kita juga harus mengenali orang lain, dalam hal ini tim kita. Nah, itulah yang saya mulai implementasikan saat bertemu dengan contohnya waktu di luar, ya. Pada dasarnya mereka manusia sama, punya kecenderungan tadi, saya gunakan itu dalam mendevelop mereka. Sebenarnya sederhana, orang itu saat diberikan dukungan itu akan baik dengan kita, akan support dengan kita, akan kolaboratif dengan kita, gitu ya. Jadi kita memasuki dunia baru ya dengan cara-cara seperti tadi itu. Itu mungkin banyak didapat waktu Pak Sulis di dunia migas, oil and gas itu lebih banyak cenderung ke, maksudnya walaupun engineer pekerjaan Pak Sulis lebih ke engineer, tapi Pak Sulis lebih banyak mengelola manusianya di situ atau gimana tuh Pak? Ada beberapa secara parsial memang saya punya responsibility di sana. Namun selain itu, selain untuk memenuhi karakter saya sendiri, kecenderungan saya sendiri, saya juga menggunakan apa yang saya pahamin ke sana. Jadi manusia itu meskipun di negara manapun, di bangsa apapun, kecenderungannya adalah sama, harus dipenuhin. Gitu ya. Saya menemukan pendekatan-pendekatan ini supaya secara ini kan wasilah sebetulnya, bagaimana kita mendapatkan kemudahan dari Allah dengan salah satunya ikhtiar tadi. Nah, itu yang kita lakukan, pendekatan itu. Nah, saya menggunakan kesempatan dari apa yang saya pahamin di sana. Ini misalkan ini contohnya. Boleh. Nah, ini contohnya ini. Di Indonesia kita sudah awam ya, udah umum ya. Kita sudah kenal dekat dengan Mas Wabi juga di sini kenal. Nah, saat berada dengan orang-orang Middle East, di sana ada orang dari Amerika, dari Eropa, yang mereka kadang ada yang merasa bahwa Asia itu secara kasta, secara level berada gitu ya. Nah, kalau kita berasumsi seperti itu, maka saya berada di bawahnya mereka nih. Ya, mereka merasa berada di atas kita. Betul. Sebenarnya enggak. Kalau kita merasa seperti itu, ya udah kita berada di level yang memang kita asumsikan seperti itu. Nah, tapi bagaimana saya bisa masuk ke bahwa kita ini sama loh, kita ini manusia. Dan secara kompetensi kita bisa kompetitif ya. Saya menggunakan pendekatan tadi. Itu yang Pak Sulis hadirkan di tim Pak Sulis saat itu. Iya, betul. Jadi dengan berbagai macam latar, bangsa dan sebagainya. Bagaimana tim yang majemuk banget ya, bukan hanya karakter, tapi bangsa itu bisa mereka kolaboratif, ya. Tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Dan ini harus dalam waktu yang
yang cepat seharusnya gitu. Tidak ada, kita tidak boleh spend waktu yang terlalu panjang ya, untuk membangun dari nol, enggak. Harus segera mungkin, secepat mungkin tim ini terbentuk kolaboratif ya untuk mencapai target dari organisasi. Masya Allah. Nah sekarang berbicara soal ini Pak Sulis, kan Pak Sulis sekarang mengkhususkan diri Pak Sulis ke seorang konsultan bisnis nih ya. Oke, dalam dunia bisnis sebenarnya ilmu leadership, ilmu memahami manusia, atau kita bilang sekarang ini kan kalau dulu organisasi kan HR ya, human resources ya. Seberapa penting sih Pak kita seorang leader tuh harus memahami atau mengerti ilmu leadership seperti ini Pak? Nah, salah satu bagian penting itu adalah bagaimana organisasi itu dalam tim terutama itu outputnya satu. Jadi seorang leader tidak bisa bekerja sendirian. Betul. Ya. Dia harus bisa menggerakkan timnya. Waduh. Ya. Dapat banget nih. Kalau dia bekerja sendirian, energinya habis di sana. Betul Pak. Ya, dia sudah all out, merasa sudah mengeluarkan segalanya. Betul. Tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dia butuh tim. Seorang tim juga butuh leader. Nah, gitu betul ya. Seorang tim butuh leader. Nah, kalau kau balik bertanya, kenapa sih kita seorang tim butuh leader? Nah, itu kenapa? Gimana? Di leader itu role-nya sebenarnya banyak. Ya, selain sebagai pemimpin secara istilah gitu kan. Dia harus bisa memimpin. Leader itu bisa mengelola timnya supaya outputnya seragam. Outputnya sama dengan apa yang diharapkan oleh organisasi. Atau perusahaan. Atau lembaga atau yayasan gitu ya. Nah, kembali lagi ke yang awal tadi. Dalam satu tim bisa terdiri dari minimal dua orang. Itu udah disebut tim ya? Iya, sudah disebut tim ya. Kalau masih satu berarti masih individu. Individu, betul. Saat dua tim ini, dua orang aja, let's say dua orang aja ini sudah berbeda karakternya. Berbeda kecenderungannya, kompetisi dan kemampuannya. Nah, bagaimana seorang leader mampu menggerakkan anggota timnya ini supaya hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari yang bermacam-macam tadi itu, kemampuan leader harus bisa mengelola tadi itu, membina tadi itu. Betul. Yang jadi masalah tuh gini Pak Sulis. Sekarang tuh kan kadang leader, pemimpin tuh punya visi mereka ya, visi besar. Tapi ternyata tidak bisa diimplementasikan, diterapkan oleh pimpinan di bawahnya, sampai dengan pelaksana. Nah, itu mungkin triknya gimana tuh Pak? Kan sedikit. Iya, ini mungkin terkait ya ke kompetensi berarti ya. Leader itu kan kalau dari kata memimpin, mungkin yang lebih banyak digunakan adalah direktif. Arahan, perintah, menggunakan wewenangnya. Benar. Nah, sementara di sana ada kompetensi lain yang juga harus dikuasain sebetulnya. Dari seorang pemimpin. Tidak semua anggota tim itu bisa berjalan dengan perintah. Betul. Ya. Ada yang memang sudah. Jadi kalau ada dua dasar ya, dia mampu terkait keahliannya, terkait kompetensinya. Yang kedua ini terkait attitude-nya sebetulnya. Ya. Dia mau nggak gerak, itu kemauan tentang behavior-nya. Nah, jadi ini hal yang berbeda. Dua orang berbeda, ya, secara kadarnya juga berbeda-beda. Nah, kalau orang yang belum tim yang belum ahli, belum kompetensi, belum paham, yang diberikan nggak bisa direksional ya. Diberikan pemahaman dulu. Contohnya gitu. Soft skill contohnya gitu kan. Atau mungkin di training. Ya. Tapi kalau yang kemauannya yang belum ada, ini yang seperti apa? Maka metodenya juga harus berbeda. Masya Allah. Lanjut Pak. Seperti itu. Nah, metode ini ada direktif tadi ya. Selain komunikasi tentunya, ini kompetensi dasar yang harus dimiliki leader ya. Bagaimana kita approach ini, mengkomunikasikan apa yang kita inginkan supaya dipahamin. Nah, ngomongin pemahaman aja juga manusia berbeda-beda. Bagaimana orang itu mampu menyerap informasi yang diterima oleh leadernya. Ya. Ini contoh nih, besok kita mau ke Malang misalnya. Informasi ini apakah sudah cukup lengkap? Yang satu mungkin menangkap, oh iya besok ke Malang. Yang satu, kenapa kita ke Malang? Dia mempertanyakan dulu. Ya. Terus yang satu lagi, ngapain di sana? Acaranya apa? Rundown-nya apa? Ya gitu ya.
Seperti itu. Jadi respon dari masing-masing timnya pasti juga beda. akan berbeda. Taib. Nah, kok itu terkait ilmu komunikasi, bagaimana leader itu mengkomunikasikan apa yang diinginkannya, itu jelas diterima oleh masing-masing timnya. Masya Allah. Jadi sebenarnya yang harus dimiliki seorang leader itu adalah ilmu komunikasi. Ya, betul ya Pak. Secara mendasar komunikasi. Ilmu komunikasi. Kemudian ada banyak ya, mungkin Ya. beberapa di sini yang kita sebutkan. Oke. Direction tadi memberikan arahan, mengarahkan, atau juga nanti mendelegasikan. Ya, leader kalau sudah punya tim yang sudah cukup stabil, bagus, dia harus bisa memberikan trust. Mendelegasikan, nggak semuanya dikasihkan sendiri. Nice, betul. Sebenarnya ilmu delegasi itu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah ya Pak ya. Jadi Masya Allah ya, Rasulullah SAW tuh bagaimana dia mendelegasikan dulu itu ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saat berperang pun panglima perang pun yang dikirimkan oleh beliau. Jadi beliau tuh sudah mengisyaratkan dan mengajarkan kita tuh sebenarnya kalau kita bicara belajar kepemimpinan tuh cukup dengan Rasulullah ya. Masya Allah, betul sekali. Betul sekali. Karena anak selalu sampai ada beberapa nulis artikel Pak ya, belajar kepemimpinan dari seorang Rasulullah ya, bagaimana beliau seorang negosiator yang luar biasa, seorang delegasi yang luar biasa, seorang pemimpin yang luar biasa. Karena memang pemimpin itu sainsnya adalah perubahan gitu loh. Betul. Bagaimana dia mengawali sebuah perubahan, menciptakan sebuah perubahan, namun bagaimana dia bisa memimpin timnya gitu loh. Nah sekarang timbul pertanyaan gini Pak, kita kan memang seorang pemimpin yang tadi Pak Soleh sampaikan tidak hanya seorang yang hanya bisa memberikan suruhan ya, tapi bagaimana kita tuh bisa memberikan atau ingin menyentuh hatinya bawahan gitu loh. Atau kita ingin bawahan tuh mencintai kita lah gitu lah. Nah kalau dari Pak Sulis tuh bagaimana tuh soal itu Pak? Oh ini guru Ana nih sekarang nih, Masya Allah. Saling belajar Masya Allah ya. Mungkin gini, sebetulnya ini sering dibilang ini zaman now generasi ya. Tapi menurut saya ini berlaku secara umum manusia gitu ya. Bahwa kita itu ingin diberikan kesempatan. Trust tentunya. Ya. Nah, salah satu contohnya adalah dia dengan kita memberikan trust atau kesempatan ke tim kita. Itu caranya sederhananya gini. Manusia itu sudah punya sumber dayanya. Dia udah punya kemampuan. Maka kita gunakan kemampuan yang dia miliki untuk dijalankan. Oh. Dia sudah punya sumber dayanya, tinggal seorang pemimpin itu bagaimana menjalankannya atau membuat motivasi dia atau mungkin apa ya supaya dia tuh mau untuk jalan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kita memberikan dukungan supaya apa yang diharapkan tadi mungkin gini contohnya. Sebetulnya meskipun seseorang tim kita bertanya ke kita, bisa jadi dia sudah punya cara-caranya. Dia sudah punya jawabannya, gitu ya. Dan itu mungkin bisa jadi baik. Nah, seorang pemimpin juga perlu memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk bagaimana kita memberikan kesempatan, ya, supaya tim kita bisa explore untuk melakukan apa yang diharapkan. Menurut dia cara-caranya seperti apa. Nah, salah satunya itu. Kalau kita pecahkan ya, misalkan karakter itu kan kemampuan ya tim kita. Ada yang sudah tadi punya kompetensinya, dia sudah punya kemampuan, bahkan secara engagement dengan organisasi itu dia udah klop banget. Maka yang seperti ini kita nggak perlu banyak direksional. Kita berikan aja. Kita ingin kita ingin punya target 10.000 nih misalkan si angka ya. Kira-kira gimana caranya? Kita berikan kesempatan. Nah dengan mungkin memberikan guideline saja supaya lebih terarah. On the track ya. Iya, supaya terarah. Nah, seperti itu yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin kalau secara metodologi itu bisa dengan coaching seperti itu ya, atau mentoring. Nah, seperti itu. Kita memberikan accountability istilahnya ke tim kita untuk maju. Oke. Berarti satu sisi lain sejauh ini pemimpin itu harus punya pengetahuan yang tinggi terkait dengan organisasi ya nggak sih Pak? Maksudnya gini, kita ingin menjadi seorang pemimpin itu, tapi ternyata kita sendiri masih kurang secara keilmuannya dengan organisasi kita. Apakah itu menjadi faktor penting untuk kita bisa memberikan arahan yang baik ke bawahan kita?
Atau sebenarnya kita tidak perlu lah memiliki ilmu yang semuanya itu, karena yang semua itu akan tim nanti yang akan support. Itu gimana korelasinya tuh Pak? Setidaknya pemimpin tahu visi dan misi perusahaan atau organisasi ya. Itu yang perlu ditanamkan. Kalau keahlian yang sudah spesifik, dia bisa menggerakkan timnya. Keahlian spesifik, oke. Misalkan tentang keuangan, berikan kepercayaan kepada tim yang di bawahnya. Betul. Tentang keuangan. Kepercayaan ke bawahnya penting ya Pak ya. Jadi pemimpin lebih fokus ke bagaimana kita mengelola tim ini tadi. Kita memunculkan potensi-potensi dari tim kita. Fokusnya di sana aja. Dengan tetap memberikan visi dan misi ini harus terus nih. Diberikan nih visi misi organisasi kita, ini adalah apa yang ingin kita capai. Supaya align, ya kita lebih banyak di sana, fokus gitu sebagai pemimpin itu di sana. Pak Sulis, kalau melihat apa sih sebenarnya, apakah pemimpin itu harus mempunyai rasa kepedulian tinggi ke bawahannya Pak? Dan bentuknya itu seperti apa sih biasanya Pak Sulis yang kalau kita ingin membuat tim kita itu engage dengan kita tuh begitu kuat gitu loh Pak. Mereka akhirnya dari attitude yang baik timbul sebuah inisiatif yang mereka jalani, inovasi yang mereka jalani tanpa harus sebuah perintah itu hadir ya kan. Kita kan ingin ya kita punya organisasi atau punya bisnis itu yang autopilot lah teman-teman gitu loh, bisa berinovasi, bisa ini sendiri tapi tetap on the track gitu loh. Nah, kalau kita sebagai seorang pemimpin untuk menghadirkan sense itu ke mereka, itu apakah kita harus banyak memberikan kepedulian ini dan ini ke mereka gitu. Apakah malah akhirnya merusak mental mereka gitu. Nah, itu gimana maksudnya? Merusak mental ya. Mungkin dengan apa istilahnya ya? Diberi makan, disuapin terus gitu ya. Iya, betul Pak. Nah, yang pertama adalah pemimpin bertanggung jawab atas timnya kan gitu ya. Pemimpin bertanggung jawab atas timnya. Gitu ya. Bahkan kita nanti sebagai pemimpin akan dipertanyakan tuh nanti. Iya, betul. Selama menjadi pemimpin, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi terkait supaya engagementnya dengan organisasi ini masih sama, bahwa masing-masing manusia ini, masing-masing orang tim kita itu mereka sudah punya sumber daya. Ya, bagaimana kita maksimalkan supaya mereka tetap dengan kita. Nah, ini ada yang menarik. Terutama dengan zaman saat ini ya. Kompetitif banget. Orang mudah pindah ke sana kemari. Betul. Sebentar udah langsung keluar. Nah, itu udah menjadi kondisi zaman sekarang. Istilahnya span. Organisasi itu sudah bukan dianggap sebagai tempat kita bekerja. Tapi ini adalah kendaraan. Seandainya saya karyawan, kendaraan saya untuk mencapai tujuan saya. Itu adalah mindset saat ini. Kalau nggak cocok, saya pindah. Betul, turnovernya tinggi. Turnovernya tinggi sekali. Nah, berarti kan harus punya menjadi tugas pemimpin nih. Bagaimana apa yang diharapkan oleh individu itu bisa terpenuhi di perusahaan, di organisasi ini. Supaya nggak keluar, supaya betah di sini. Gajinya kurang kali Pak? Mungkin salah satu itu gaji. Itu salah satu mungkin ya. Dan itu by riset persentasenya kecil. Mungkin meskipun yang paling sering disampaikan adalah tentang benefit ya, secara gaji mungkin. Kemudian ada hal lain ya, salah satunya leadership. Kalau leadership, kepemimpinannya. Kalau kepemimpinannya yang dirasakan nggak mendukung, ya dia akan pindah. Belum lagi nanti ada istilah lingkungan ya. Lingkungan juga berpengaruh. Toksik. Iya. Lingkungan. People itu, orang itu punya motivasi dari diri sendiri, dari lingkungannya, dari atasannya atau manajemen. Masya. Ya, jadi harus diberikan nih. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita seorang pemimpin nggak punya ilmu motivasi ke bawahan gimana tuh Pak? Karena kan memang kita butuh ya, seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi, memberikan touch in deep lah ke bawahan. Kalau kita nggak punya kayak gitu gimana tuh Pak? Punya Cari ilmunya bener. Jadi memang wajib berarti ya. Wajib. Seorang pemimpin itu harus terus belajar. Harus terus belajar. Masya Allah. Oke.
Kalau di Ziada Consulting sendiri kan Masya Allah nih Pak Sulis dengan Pak Ido berkolaborasi untuk membangun mindset ya. Jadi Pak Ido tadi sampaikan kita ini sebenarnya yang menjadi titik pokok kita adalah mengubah mindset para pelaku bisnis. Wow, tadi Anda sampaikan ternyata grow itu misalnya kita scale up, berbicara tentang scale up, kalian hijrah aja itu scale up loh gitu lah. Kalian mengenal dunia usaha yang syariah itu udah masuknya scale up. Karena oh iya juga ya. Karena kita yang tahu bahwasanya scale up itu adalah keuntungan kita bertambah gitu kan, market kita lebih tinggi. Ternyata kita itu memahami scale up bisnis kita lebih mengenali bisnis yang syar'i itu sebenarnya bagian dari scale up. Oke, kalau dari Pak Sulis sendiri di Ziada Consulting lebih memanahkan dari sisi mana tuh Pak untuk membuat klien dari Ziada Consulting ini bisa berubah mindsetnya Pak Sulis? Secara mendasar bisnis kan ada 5 pilarnya ya. Sudah disampaikan Pak Edo tadi. Salah satunya adalah people. Ada lagi nanti marketing. Ada sistem. Nah, kalau saya nanti insya Allah fokusnya di people. Bagaimana dengan SDM yang kompeten itu bisa membantu memastikan bahwa rencana skill up yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan itu bisa tercapai. Ya, business is about people. Nice, betul. Ya. Finance yes. Siapa yang mengelola keuangan? People. Leadership tentu people. Di operasional people. Ya, jadi ini juga business is about people. Bagaimana memastikan bahwa SDM itu sendiri bisa mendukung rencana skill up dari organisasi. Berarti pentingnya seorang SDM atau HR di sini adalah mereka yang mendukung penuh ya Pak ya visi besar dari adanya organisasi atau bisnis tersebut. Sehingga people itu bisa menjadi satu frekuensi di situ ya untuk bisa membesarkan, untuk menggrowthkan. Oke. Berarti Pak Sulis ini lebih banyak ke arah ke sana ya, membina tim-tim yang ada di sana. Ya, betul. Oke. Pernah ada menemukan kendala-kendala nggak Pak selama Pak Sulis bergerak di bidang ini untuk menggerakkan manusianya? Apakah dari sisi manusianya, katakan kita bilang oke lah kita berusaha untuk membuat manusia ini menjadi berubah gitu kan, tapi ternyata udah kayaknya udah stuck deh di sini nih orang. Pernah nggak menemukan titik seperti itu? Atau mungkin nggak ada loh orang kayak gitu, tetap masih bisa kita ubah. Nah itu gimana Pak Sulis? Ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset. Mungkin dasar banget diawalin banget dari sini ya. Jadi contohnya begini, tentang people. Kalau dia sudah people ini, orang ini belum nggak paham dengan nggak engage dengan tujuan perusahaan, itu juga sudah masalah, problem gitu ya. Ada yang mungkin pernah dengar, ya sudahlah saya kerja sesuai gaji. Ya gitu ya. Saya kerja segini-gini aja udah cukup. Sementara perusahaan organisasi punya visi yang cukup tinggi. Nah itu nggak sampai ke timnya. Ya masalah problem dengan people. Ya. Ada problem people itu juga terkait dengan attitude. Betul. Iya. Itu attitude itu krusial ya Pak ya? Krusial ya, bagian dari kompetensi ya. Selain sudah ilmunya tinggi, knowledge-nya tinggi, skill dia ahli banget, tapi dia attitude-nya nggak bagus. Nah kalau itu bisa diubah nggak sih Pak? Itu lingkungan dan leader tadi perannya penting banget. Gitu. Iya. Berarti masih bisa kita. Misalnya masih bisa berubah. Kalau soft skill kan bisa lah kita ikutkan training, workshop dan sebagainya. Kalau attitude kan ini kadang-kadang berat tuh Pak. Jadi kadang-kadang leader itu udah mencap vonis diri mereka. Oh ini orangnya nggak bener nih. Ternyata dia sendiri yang salah mungkin ya, gitu kan? Bagaimana treatment ke orang tersebut itu ya. Masya Allah. Jadi ternyata panjang sekali seorang leader ini Pak ya. Jadi memang setelah kita tahu unit bisnis besar kita mau arah kemana, ternyata kita juga harus penting untuk bisa membawa tim kita ini untuk lebih dalam lagi memahami ya tujuan besar atau nyawa besar dari organisasi ini akan arahnya kemana. Oke, itu nanti akan ada di workshop Next Level Leader dan Team Building di 2 hari full day Pak. Insyaallah ya. Nah, nanti Pak Sulis akan banyak menjelaskan tentang bagaimana memberdayakan manusia itu tadi ya Pak ya. Lebih ke leadership competencies. Oke, terus apa lagi tuh Pak yang nanti akan Pak Sulis temukan di di training nanti Pak? Iya, jadi
Di hari kedua, karena di hari pertama ini akan lebih dalam tentang mindset. Mindset juga penting banget, 1 hari mindset sendiri. Di hari kedua baru diberikan pembekalan tentang kompetensinya. Jadi nggak hanya dengan directional tadi atau delegasi, bagaimana memberdayakan tim yang dia pimpin. Ya, mulai dari mengenalin seperti apa timnya. Dia harus lebih dalam mengenali siapa tim saya. Karena dari situ kan arahnya nanti adalah menentukan gaya kepemimpinannya, menentukan metode apa yang dia gunakan untuk mengelola tim. Sebentar, berarti menentukan gaya pemimpinan itu melihat dari situasi. Bukan dari gua yang pengen gitu Pak, ya enggak? Betul, situasi. Saya ingin mengarah ke Malang atau Surabaya. Tim saya seperti apa dulu supaya bisa sesuai dengan apa yang ingin saya harapkan. Nah ini ilmu baru nih. Oke. Nanti kita akan coba lihat dengan ada beberapa, punya banyak sekali tool-tool di sana ya, itu yang bisa kita gunakan. Lalu kami akan pecahkan ke beberapa segmen. Nanti mungkin akan lebih dalam lagi praktikal tentang misalkan coaching, mentoring. Ini kan yang saat ini lebih banyak dibutuhkan sebetulnya ya, karena tadi sumber daya itu people itu sudah punya sumber daya sendiri. Bagaimana kita mendorong tim kita dengan coaching atau mentoring, seperti itu. Insya Allah di hari kedua tentang kompetensinya. Masya Allah. Nah ini Insya Allah akan ada training ya Pak Sulisnya di Malang, tepatnya di Hotel Aston Inn Malang, Kota Wisata Batu, tanggal 18 sampai 19 Maret 2023. Ya. Jadi bagi para jemaah penonton semua dan teman-teman semua yang ingin scale up bisnisnya, udah scale up mindsetnya, udah kita ubah, ternyata kita juga harus punya cara atau strategi bagaimana membuat tim kita tuh menjadi loyal dengan kita, ya engage dengan kita ya Pak ya. Tentunya itu bukan tidak ada ilmu, tapi ada ilmunya. Nah nanti dengan Pak Sulis lah bisa saling sharing ya, mungkin ada permasalahan apa nanti bisa dibantu Pak Sulis, dan banyak Pak Sulis akan memberikan ilmu terkait dengan ilmu leadership di dunia bisnis itu tersebut ya Pak ya. Masya Allah, ini memang kalau mau ngobrol lama nggak akan bisa dengan Pak Sulis sih, pastinya Anda harus banyak mengorek ilmu dari antum Pak Sulis. Masya Allah, barakallahu fikum ya Pak ya. Jadi ini baru obrolan yang ujung-ujungnya dulu, yang pinggir-pinggirnya dulu. Lebih dalam nanti akan kita, insya Allah kita akan ada di training dengan beliau ya. Jadi ini luar biasa sekali kesempatan yang mungkin harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya Pak Sulis ya. Di Malang insya Allah di 2 hari bersama dengan Pak Ido dan juga Pak Sulis. Baik, terima kasih banyak Pak Sulis ya. Insya Allah kurang lebih seperti itu dulu. Karena tentunya ini banyak yang harus kita korek. Insya Allah nanti mungkin ada sesi kesempatan lain, kita akan podcast lagi dengan nih Pak. Masya Allah, barakallahu fikum Pak ya. Suatu kehormatan sekali lagi Al Furqan TV bisa mengundang Pak Sulis hadir di sini ya Pak, berbagi ilmu dengan kita, dan juga kita berharap ini manfaat untuk umat semuanya. Taib, dan juga para pemirsa Al Furqan TV dan pendengar radio Suara Al Furqan dimanapun Anda berada. Jadi itu tadi ya yang dijelaskan oleh Pak Sulis, ternyata membina tim itu butuh loh treatment. Anda sebagai seorang leader, seorang pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, butuh cara bagaimana mengelola manusia gitu loh. Karena manusia itu butuh untuk dimengerti ya. Kita menjadi seorang pemimpin bukan berarti hanya bicara soal instruksi, suruhan dan sebagainya, tapi ternyata banyak hal-hal yang lain bagaimana kita bisa memberdayakan tim-tim kita. Barakallahu fikum sekali lagi kepada Pak Sulis atas kehadirannya, dan juga kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar radio Suara Al Furqan dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk membagikan konten yang baik ini, program yang baik ini kepada sanak saudara Anda, teman-teman Anda, agar kebermanfaatan program ini bisa diterima oleh halayak ramai. Dan jangan lupa insya Allah informasi tentang training full day 2 hari bersama dengan Pak Sulis dan juga Pak Ido di Ziyadah Consulting, insya Allah akan kita berikan informasi di deskripsi tayangan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab.